Halo teman-teman, jadi pada video sekarang ini aku bakalan bahas contoh soal perhitungan yang bisa dibilang ini ringkasan dari video aku sebelumnya yang seperti menghitung rasio-rasio di laporan keuangan gitu kan ya teman-teman. Selain itu juga menganalisis dari hasil perhitungannya. Contoh soalnya aku bacain dulu ya teman-teman. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu 5 miliar. Dengan jumlah saham beredarnya itu 25 juta lembar, total penjualannya itu 40 miliar, total ekuitas 110 miliar, total asetnya 130 miliar, total utang 20 miliar, dan PT Hijau Tbk ini berencana untuk melakukan ekspansi perusahaannya dan membutuhkan tambahan dana atau modal segar. Untuk memenuhi hal itu, PT Hijau Tbk merencanakan corporate action, yaitu HMETD, atau hak memesan efek terlebih dahulu, atau ya right issue gitu kan teman-teman, yang sudah disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rasio right issue tersebut itu 3:6, dengan harga penembusan HMETD-nya itu adalah di harga 4.000, harga PT Hijau di market saat ini tuh harganya 4.800 per lembarnya. Dan juga ada pembagian dividen sebesar 400 per lembar saham. Adapun di sini contohnya, Mr. Y sudah memiliki 36.000 lembar saham PT Hijau ini di dalam portofolionya. Dengan harga pembeliannya itu pada waktu itu si Mr. Y itu kan 4.300 per lembar saham. Dari keterangan di atas, nah, ini yang bakalan kita hitung ya teman-teman. Berapa nilai intrinsik saham PT Hijau menurut metode relatif? Hasilnya, apakah PT Hijau ini sekarang undervalue, overvalue, atau fair value? Nah, metode relatif yang mencetuskannya itu Benjamin Graham ya teman-teman. Jadi perhitungannya itu nilai intrinsik earning per share dikali price earning ratio. Nah, EPS-nya kan udah kita hitung di atas. Hasilnya itu 200 dikali pernya yang sebelum dia rai isu kan kita hitungnya. Karena kita pengen tahu gitu sebelum kita membeli rai isunya di 24 kali. Jadi 200 dikali 24 sama dengan 4.800. Artinya harga di market dan nilai intrinsik yang dihitung menggunakan metode relatif hasilnya sama gitu. Sama-sama 4.800. Artinya perusahaannya itu dikategorikan fair value. Undervalue itu kalau misalnya masih di bawah nilai intrinsiknya. Overvalue kalau misalnya hasilnya di atas nilai intrinsiknya. Misal, dia tuh belinya di 4.300. Di market itu 4.800. Artinya udah overvalue. Ya kita harus jualan. Nah, tapi yang kita hitung ternyata masih fair value gitu kan. Misalnya dia punya nilai intrinsik itu di 4.300. Sementara harga di marketnya itu kan 4.800. Artinya harga di market itu lebih tinggi dibandingkan dia punya nilai intrinsik. Baiknya kita jualan gitu karena udah dianggap overvalue atau kemahalan. Tapi kalau misalnya harga di marketnya itu lebih kecil dari nilai intrinsiknya, anggaplah kalau di sini 4.800, harga di marketnya itu masih ya misalnya 4.000 gitu ya teman-teman. Artinya dia bisa dibilang undervalue karena masih di bawah nilai intrinsiknya. Terima kasih buat udah nonton channel aku. Nah, untuk next soalnya aku bakalan
bahas di video berikutnya. Jadi aku sengaja cut karena biar